setelah Yesus bergelar sallallahu alaihi wasallam atau bergelar Kristus menurut Yesus, bukan menurut Allah, menurut Yesus, bukan menurut Nabi Muhammad, menurut Yesus. Berarti tidak ada sangkut pautnya dengan Al-Quran, karena ini berbicara mengenai Yesus. Menurut Yesus, menurut Yesus. Sekali lagi, menurut Yesus. Penyesat yang datang dengan memakai nama Yesus dan mengaku Kristus, padahal sudah kusebutkan, itu gelarnya apa setelah Yesus terangkat ke langit? Sallallahu alaihi wasallam atau Kristus? Jawab. 7 kali. Kristus. Kristus. Masya Allah. Gelarnya adalah Kristus. Sekarang pertanyaannya, di mana di antara dua kelompok besar di atas muka bumi ini, Islam atau Kristen yang mengaku sebagai pengikut Kristus? Jawab. Kristen. Kristen. Jelas bukan? Jelas bukan? Jelas bukan? Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Siapa pengikut Kristus? Islam atau Kristen? Kristen. Matius 24 nomor 5, mengaku Kristus dan akan menyesatkan banyak orang. Kristen ini banyak enggak? Banyak. Banyak. Subhanallah. Subhanallah. Apakah saudara-saudara Indonesia yang mengaku dirinya Kristen masih mau menjadi pengikut Kristus? Harga mati ya. Kalau waras, kalau dia waras, ya dia akan bergeser. Kalau waras, bergeser dia. Iblis sedunia lapor paman. Kenapa? Ada manusia anak keturunan Adam bernama Bang Zuma dan Bang Handi telah mengobok-ngobok kerajaan kita. Apa yang harus kita lakukan? Perintahkan Dosma untuk melaporkan dia supaya dipenjara polisi. Jangan kau biarkan dia menghancurkan kerajaan kita. Kita sudah menyusunnya, bersusah payah. Habis ini, bersusah payah kita membangun kerajaan kita. Dari kerajaan Lot dihancurkan oleh Tuhan, kerajaan Nuh dihancurkan oleh Tuhan, dihancurkan oleh Tuhan. Kerajaan kita yang dibangun oleh Paulus sekarang ini dihancurkan oleh para apologet Islam Indonesia. Ayo turun, keluar kalian dari gelap, keluar, hantam Zuma dan kawan-kawannya. Itu yang terjadi hari ini. Itu yang terjadi. Makanya serangan-serangan datang bertubi-tubi, baik serangan dari alam gelap, dan saya merasakan itu, maupun serangan-serangan dari dunia nyata. Dilaporkan di sini, dilaporkan di sana, dilaporkan di sini, dilaporkan di sana. Kenapa? Karena Bang Suma menghancurkan kerajaan setan yang ada di Nusantara ini. Subhanallah. Saya ulang dan saya titip PR kepada kalian, hai orang Kristen. Percaya ke kalian? Percaya tidak kalian kepada Yesus? Kalau Anda percaya kepada Yesus, Yesus yang berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Dan dia akan menyesatkan banyak orang. Paulus berkata dalam Galatia 1, nomor 1, nomor 11, nomor 12, aku menerima 13 kitabku. Roma, Filipi, Efesus, apalagi Korintus, Timotius, Galatia, semua itu aku terima bukan dari manusia, tetapi dari Kristus. Galatia 1 nomor 1, Galatia 1 nomor 11, nomor 12, aku menerima 13 buku dari Kristus. Itulah kerajaan yang dibangun iblis di atas muka bumi ini. Halilintar. Coba kau hadirkan pendeta yang menguasai ilmu Bible. Hadirkan. Saya tantang. Bulan 4, bulan April, saya akan turun offline. Hadapkan saya dengan Kristen yang mampu kemudian menghadapi saya dengan
membahas tentang keselamatan. Siapa Tuhan yang benar? Saya akan turun lapangan menghadapi pendeta yang paling hebat di Indonesia ini. Bang Suma akan turun lapangan bulan April setelah Lebaran. Silakan susun rencana kalian. Turunkan Edis, turunkan Pak Bom Bom, turunkan siapa? CP Congor, Tedia, Kiamat, hadapi Bang Suma. Jakarta bulan April, kita ketemu. Pertontonkan pakai televisi nasional supaya orang Indonesia tahu. Ayo, ada yang berani? Silakan. Jadi jelas sekali ya teman-teman. Sebelum saya ibadah asar, jelas sekali Yesus sendiri yang mengatakan di dalam Matius 21 nomor 8, catat. Matius 24 nomor 4 nomor 3. Matius 24 nomor 23. Matius 24 nomor 24. Matius 24 nomor 25, nomor 26. Bahwa penyesat akan datang dengan gelar Kristus atau Mesias. Tidak ada penyesat dinubuatkan bergelar sallallahu alaihi wasallam. Dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu milik orang Kristen yang diambil dari perjanjian lama milik orang Yahudi, tidak ada indikasi jelasnya muncul penyesatnya bernama sallallahu alaihi wasallam. Tapi Almasih nama siapa? Almasih. Tapi Almasih penyesat, Almasih artinya. tapi penyesat itu bergelar Kristus. Masih artinya Soalnya apa yang menaikkan kamu Almasih, langsung. weh. Oke, saya layani. Kalau ada ilmu, saya layani. Almasih artinya apa? Oke, Almasih. Almasih Artinya apa? Ngomong. Almasih itu artinya pengusap. Oke, Nabi Isa alaihi salam, Nabi Isa alaihi salam menyembuhkan penyakit hanya dengan mengusapkan pada yang sakit, tangannya sembuh. Apa? Penyakitnya sembuh. Dah selesai. Oke, itu bukan tema kita, Bung. Bisa tema kita. Itu bukan tema kita. Kita bisa nulis. Itu bukan tema kita. Allah nggak? Itu bukan tema kita. Bisa kenal Oke? Allah nggak? Tema kita penyesat setelah Yesus itu bergelar Mana apa? sekarang Nah, ayo. Aduin Yesus sama Almasih, ayo. Almasih itu gelar. Almasih itu gelar kepada Nabi Isa alaihissalam dan juga gelar kepada Dajjal iblis. Ingat, iblisnya bergelar Almasih. Almasih dalam bahasa Ibrani Yunani adalah Kristus. Almasih Al-Dajjal. Kristus. Itu jelas itu. Maka Yesus berkata, waspadalah kepada Almasih. Almasih yang mana? Kristus yang mana? Mesias yang mana? Mesias palsu. Sekarang Yesusnya mengatakan bahwasanya penyesat akan muncul dan bergelar Almasih, dan bergelar Kristus, dan bergelar Mesias. Yang kalian sembah gelarnya apa? Kristus. Cuma santai lah. Kamu bilang tadi Almasih itu nama. Dikit lagi pasti di-kick. Saya bilang Almasih nama gelar, goblok. Pasti sedikit lagi cuma nge-kick saya nih. Sedikit lagi cuma nge-kick saya. Kalau berdata, silakan. Emang gue bilang Almasih itu gelar, lu balik bilang nama. Dasar kucu lu bodak. Gak ada. Jadi bodak gak ketulungan. Teman-teman saya yang masih bisa mendapatkan hidayah Islam, masih bisa menghadapi kehidupan ke depan, mari bertobat. Bertobatlah. Bertobat kembali kepada jalan yang lurus. Fattakullah wa atiun. Hadza siratul mustaqim. Jalan lurus yang ditunjukkan oleh para nabi adalah menyembah hanya kepada Allah dan kemudian mentaati perintah para nabi. Apa perintah Yesus? Apa perintah yang kemudian ditunjukkan oleh Yesus? Ikutin itu. Ikutin. Jangan kamu mengikuti penyesat yang bergelar Kristus menurut Yesus. Yesusnya sendiri anak Maria yang adalah nabi mempersaksikan dirinya dalam Yohanes 5 nomor 36. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian para pastor, para pendeta, Yahya Pembaptis sekalipun. Apa kata Yesus? Bahwa semua mukjizat yang aku lakukan, mukjizat itu justru yang bersaksi tentang aku, bahwa aku adalah utusan Tuhan. Itu kesaksian Yesus. Kesaksian Yesus Yohanes 14 nomor 31. Apa kata Yesus? Dunia harus tahu. Maksudnya apa? Orang Indonesia harus tahu
Baik ia Kristen, baik ia Hindu, baik ia Buddha, baik ia ateis, orang Kristen harus tahu, orang Islam harus tahu, dunia harus tahu bahwa aku Yesus senantiasa mengasihi Bapa dan aku senantiasa melakukan pekerjaan yang diperintahkan Bapa kepadaku. Itu kata Yesus. Berarti dunia ini harus bersaksi Yesus itu hanyalah utusan Tuhan. Tapi kenapa Kristen ini justru menuhankan sosok yang mengaku Kristus? Itulah penggenapan dari ucapan Yesus, waspadalah kepada Kristus palsu yang akan menyesatkan banyak orang. Hari ini di Indonesia tahun 2025 ada sekelompok manusia yang menjadi pengikut Kristus. Agamanya bernama Kristen, Katolik, Mesianik, Saksi Yehova, apalagi Pantekosta, Advent, dan seterusnya. Pertanyaannya, Kristus yang mana yang Kristen ikuti? Kalau mereka mengatakan Kristus yang asli, yaitu Nabi yang datang kepada Bani Israel, tanya kepada Kristen, apakah kalian Bani Yakub? Apakah kalian Bani Israel? Apakah kalian domba hilang dari Bani Yakub, Bani Israel? Kalau tidak, maka jelas tergenapi ucapan Yesus. Kemudian, apakah kemudian ada kelompok di luar Kristen yang menjadi pengikut Kristus? Selain Kristen, ada? Tidak ada. Satu-satunya kelompok anak keturunan Adam yang banyak di atas muka bumi ini menjadi pengikut Kristus itu hanya Kristen. Tak ada yang lain. Umat Islam pengikut Nabiullah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Kristen adalah pengikut Kristus. Kristus yang mana? Ini tanda tanya besar. Para pendeta, kalau ingin tahu Kristus yang mana kalian ikuti, kontak Bang Zuma, Bang Handi dan timnya. Anda akan kami bimbing untuk mengenal siapa Kristus yang kalian sembah. Demikian sahabat, untuk sementara saya izin ibadah asar dulu sejenak. Silakan diambil alih. Ya, Farkun aja Bang Juma. Baik. Juma, kau banyak cerita kau Juma. Enggak gini aja bro, jangan banyak Kamu cerita. narik sarung saya padahal. Kenapa? Ada apa? Bang Handi, silakan Bang Handi. Nah, Silakan. gini, ntar. Kamu ntar dulu, buka topik aja. Kamu mau menguasai ilmu apa? Bro, menguasai ilmu apa? Buka topik baru. Kau enggak tandingan aku si Juma itulah. Iya, kamu nggak menguasai topik apa dulu? Ayo. Apa topik? Keselamatan, konsep ketuhanan, apa? Pewahyuan, apa yang kau kuasai? Dari kemarin kau kudebat di Celebes, mana ada? Saya nanya apa yang kau kuasai, baru kita mau maju diskusi. Cuma itulah kau naikkan, berimbang sama. Ya, gimana sih ini orang ini bahasa Indonesia yang nggak ada? Ya, anak kecil main ki aja kau. Cuma itu naik. Bukan dulu sama Bang Handi dulu kamu. Banyak bacot lu. Yang tiga ada ilmunya dari tahun kemarin. Ya, Bacot lu. topik apa bro yang kau kuasai dulu apalah gitu loh. Kita baik-baik diskusi. Di Celebes. Nah, kau kuasai itu apa? Keahlian apa naik? Ada ilmumu. Iya, oke lah, saya nggak punya ilmu. Kau kuasai apa? Saya mau belajar sama kau. Kalau saya nggak punya ilmu. Cuma itulah kau naikkan, baru kau belajar nanti. Iya, kau kuasai ilmu apa coba? Apa? Ya elah, begini-begini kasihan. Aku apa ini main-main Sholat sama Bang Handi aja banyak congor kau ah. Lah, Ayo, kalian gak ada kita. ilmunya. Si Juma itu naikkan. Ini baju Itu mah lagi ada. sholat botol. Nggak apa-apa, baju mah ada. Sekarang kau kuasai ilmu apa? Bikin topik baru diskusi baik-baik gitu loh. Ilmuku yang kuasai yang kalian tanya-tanya itunya. Ihdina sirotol mustaqim. Nah, itu ilmuku. Oke, apa artinya itu tadi? Apa artinya? Lah mungkin masa nggak paham kau tiap hari kau sebut itu 5 kali Katanya sekali. kau yang mau menjelaskan. Makanya naikkan si Juma itu. Si Juma itu naikkan. Kau nggak ada ilmu. Sekarang gue injak lehermu. Mudah-mudahan keluar urat sarafmu semua di bawah. Sorry ya. Balik lagi bersama Depo lagi. Selamat Maksud siang saya itu semua. bro, naiklah baik-baik. Ayo. Yang lain diam, biarkan saya sama Juma coba. Ntar dulu. Apa yang kau kuasai? Yang lain diam, biarkan saya sama. Iya, apa yang kau kuasai kalau Jangan masalah baju? mute, saya mau. Iya, apa yang kau kuasai Jangan dulu? mute. Ilmu apa? Kita bicara tentang Al-Masih tadi, ayo. Saya dengan Juma, yang lain diam. Jangan Ya, mute dong. Iya. Ya, yang Ya. lain diam. Ya coba silakan, apa itu Al-Masih? Yang lain diam, biarkan Bang saya. Juma lagi sholat. Bang Juma lagi sholat sama Naik, Bang kau Handi naik di aja. sini ngatur. Ini orang muslim, kau naik yang lain diam.
Ini orang muslim, tanpa makan babi, naik ngatur-ngatur. Mending gue yang injak lehermu ke bawah. Ini orang muslim kami yang berkuasa. Kenapa kau naik-naik ngatur, kucup? Gimana sih kamu ini? Kalau mau kau mengatur, kau buka komal sendiri lah. Nah, kau bebas mengatur di sana. Bang Andi Orang Banyumas lagi sholat. Kalau mau membahas Al-Masih, ayo. Ini Ya, tiga. tapi jangan yang lain kau suruh diam. Ayo dong di follow nih, akun baru nih, di follow lagi. Makasih yang belum follow juga, makasih juga. Ini siapa nih Depo? Muslim apa Kristen? Bang Andi saya Kristen KTP. Oke, Ada lagi Kristen KTP. gak apa-apa. Tapi kan di sini saya sangat ingin besar keingintahuan saya tentang agama Islam ya. Di mana Islam itu kan mengikuti ajaran Nabi Muhammad dan kita tidak contoh semua apa yang dilakukan Nabi Muhammad itu sendiri. Maksudnya apa bang? Bang Andi, saya ingin bertanya ya. Ke pertanyaan saya tadi yang di awal saya kan udah masuk yang tadi pagi-pagi kayaknya nih. Kenapa Silakan. Tadi dia nih kondusif Bang Andi, dia sudah bertanya kisaran ajaran Islam. Akun saya bisa on cam nih kalau bisa nih saya. Ya, silakanlah dulu bertanya-tanya sama Bang Andi di sini. Silakan. Pertanyaan saya itu kenapa Nabi Muhammad menikahi mantunya? Nggak ada sejarah. Di mana tertulis Nabi Muhammad menukai mantunya? Di mana tertulis? Ini nggak tahu yang namanya Zainab. Nggak bro, kau itu kalau mau jangan berpendapat. Apakah? Nah begini loh, apakah Nabi Muhammad seperti itu? Kita jawab. Tapi kamu berpendapat, dengerin dulu. Katanya kamu Kristen bijak. Enggak. Kalau kamu berpendapat, dengerin dulu. Kalau kamu berpendapat, kamu harus buktikan. Tapi kalau kamu bertanya apakah, ya kita jawab. Ini kamu mengklaim dulu loh. Nah kalau mengklaim itu umat Islam nggak boleh langsung jawab. Buktikan dulu. Membuktikan dulu itu datamu apa. Nggak ada yang seperti itu. Inilah kemarin yang membuat pendeta Gratia Pelo itu masuk penjara loh. Dia ngomong sendiri seperti kamu ini. Dilaporkan timnya Kohani di Surabaya, Polda Jawa Timur. Masuk dia mengatakan seperti itu, menambahkan ke Zainab seperti itu. Nggak ada Nabi Muhammad seperti itu, nggak ada. Jadi kalau berdiskusi bro atau mau bertanya, tanya aja, jangan mengklaim dulu. Itu pertanyaan. Enggak, kau mengklaim dulu tadi. Kau menuduh dulu baru bertanya. Lah itu yang diberitakan itu nggak benar Ya, itu seperti itu. Enggak bener lah. Buktikan aja kalau bener. Mana Coba ada deh, Nabi coba deh. menikahi mantunya, nggak ada. Enggak ya? Coba diketik Nggak di ada. Google langsung. Emang Nggak ada. berarti coba jelaskan Bang. Saya nggak mau menjelaskan, lu tarik dulu ucapanmu. Itu pertanyaan Bang Hendi. Bukan klaim tadi. Tadi teman-teman di sini dia bertanya atau klaim? Nggak ada diam dulu kau. Nggak. Klaim tadi. Aduh Bang Hendi nih di Google Tarik ucapan mau perbaiki, jangan adu-adu. Yang tadi pagi kau pandai kau bicara, ini kok jadi kaku kamu. Enggak, biasa aja Bang, biasa saya. Tenang aja, tenang. Ini walaupun ada abang-abang ini, kamu harus tenang. Akun baru. Kakak, Mas, Bang, Ndo, Ji. Nah, kamu itu tadi mengklaim bro, jadi nggak bagus. Kalau saya bahaya loh. Kalau sistem klaim dulu nggak perlu dibuktiin, waduh, bisa kacau negara ini gitu loh.
Katanya kamu mau belajar. Diam dulu. Katanya kamu mau belajar. Kalau mau belajar itu artinya kamu belum punya keilmuan tentang apa yang lu klaim itu. Bukan diklaim. Kalau saya klaim itu tadi kamu mengklaim tadi Nabi kamu menikahi mantunya, itu bukan klaim begitu? Kan pertanyaan. Kamu mengklaim, berarti kau bawa dulu datanya di mana, baru saya jawab. Tinggal dijawab aja. Nggak boleh, nggak bisa saya jawab kalau kau nggak tarik ucapan, minta maaf dulu. Saya nggak mau menjawab, saya bisa menjawab kok. Jelas datanya banyak. Itu salah. Ya, yang benarnya yang mana? Mestinya Bang Hendy, klaim itu pernyataan orang-orang yang tersebar luas itu salah. Kalau saya kasih contoh begini ya, saya kasih contoh begini baru saya tanya nih, apakah Anda mau menjawab atau tidak? Nih saya kasih contoh. Ya, Paulus itu pernah menikahi babi. Baru saya bertanya, apakah Paulus pernah menikahi babi? Kau langsung jawab atau saya suruh buktikan dulu statement saya? Itu contoh pertanyaan. Contoh klaim dulu baru ditanya. Saya ulang ya. Saya klaim dulu nih. Ini sebagai contoh loh ya. Sebagaimana tadi statementmu. Paulus pernah menikahi babi. Pertanyaan saya, apakah benar Paulus pernah menikahi babi? Bagaimana tanggapanmu atas statement dan pertanyaan saya? Silakan. Sama lo tadi caramu itu. Sama itu. Itu kita seperti itu Bang Adi. Tadi kamu ngomong kayak gitu. Jadi itu nggak ada yang. Nah, ini lu tanggapi dulu. Statement saya bisa dijawab atau saya harus buktikan statement saya dulu? Silakan. Ayo bagaimana? Statement saya itu lu langsung jawab atau lu suruh buktiin dulu statement aku itu? Diam kan lu? Makanya kalau bertanya itu bertanya gini aja, apakah Nabi Muhammad seperti itu? Ya kita jawab, tapi kamu berstatement dulu, berpendapat. Berarti yang di Google itu memberitakan yang tidak benar dong Bang. Coba deh ketik. Apalagi sih kamu ini? Kamu katanya mau belajar, tapi kamu dibuang aja, Bang Adi, dibuang aja. Iya buang aja. Susah banget untuk minta maaf ya, susah banget untuk ini. Ya Allah, ya Rabbi, begini kelasan Oten itu ya. Sementara dia mengambil dalam hadis, dia sendiri tidak menguasai yang namanya hadis itu seperti apa. Cobalah minta maaf, mudah kok minta maaf itu, nggak akan dihinakan. Hanya karena minta maaf nggak akan dihinakan. Berstatement yang baik, Bang Andi sudah baik-baik lu dari tadi. Bertanyalah yang baik, kami akan menjawab dengan baik. Silahkan untuk mengenai soal hadis lagi, soal-soalan banget membahas soal hadis ini. Mengenai soal syariat Islam, mau bahas soal syariat Islam, sementara dia sendiri tidak punya syariat. Syariatnya seperti apa? Lah kalau kami mau menyerang, mau statement, kami banyak pernyataan-pernyataan menyerang itu. Seperti pernikahan laki-laki dengan laki-laki, nikah perempuan dengan perempuan, nikah bahkan manusia dengan hewan pun ada. Di mana di Kristen itu? Itu fakta. Satu-satunya agama yang menghalalkan pernikahan sejenis itu cuma Kristen loh. Satu-satunya agama yang menghalalkan pernikahan hubungan incest antara anak dengan ibu itu cuma Kristen. Udah, tenang udah. Kita diskusi. Handi, ada ilmu kamu sampai tunggu semua. Kalau mau diskusi itu jangan ngatur-ngatur kami di sini. Kami yang punya Komal di sini. Masa yang punya ente datang tamu, tiba-tiba ente langsung berstatement seperti itu, menanyakan kepada Bang Handi, saya tunggu Bang Juma, ente punya ilmu, ente diam ente gini nih. Kok ente jadi yang ngatur seperti itu? Kalau mau Kristen ini betapa luar biasa Bang Andi ya. Tidak punya aturan loh dalam apapun juga. Hidup tidak mau diatur, tidak punya aturan sama sekali. Berdiskusi tidak punya aturan, beribadah tidak punya aturan, syariat pun tidak ada, apa tidak ada, cara penyembahan tidak ada, makanan tidak diatur. Dia pengennya mengatur gitu, mengatur kita. Apa ini orang seperti ini? Diatur sama Tuhan tidak mau, malah Tuhan yang diatur sama mereka. Ini sebenarnya Tuhannya itu siapa sih? Tuhannya Kristen apa Tuhannya Yesus sih? Kok tidak mau diatur sih?
Udah Namanya tadi juga- diam lu Bang Andi ya. Dari tadi kok diam ini? Ya lanjut Bang. Namanya juga sisa-sisa Belanda. RK kalau kau mau mengatur, ya kau aturlah kandang babimu, atur babimu satu-satu gitu loh. Jangan di sini lu ngatur. Gua enak dengerin suara lu. Kemarin katanya mau ngajak Banjuma di Filipina nggak jadi. Justru Banjuma mau datang ke rumahmu loh. Kamu sekarang udah nggak laku. Lu buka Komal nggak ada yang nonton. Paling 3 biji itu pun kau paksa. Sekarang masuk-masuk ke sini mau ngatur. Siapa lu? Ini bukan lagi penjajahan Belanda datang, bro. Saya paham. Nenek moyang kamu itu dulu bersekongkol dengan Belanda, jadi jongos Belanda. Jadi kakekmu itu memeluk Kristen karena dari penjajah. Datanglah pada kau. Jadi jiwamu itu, darahmu itu, darah penjajah. Nggak laku lagi di zaman sekarang. Nggak laku. Ya, jadi kalau mau ngatur-ngatur, ya kau buatlah kandang babi. Kau aturlah itu babi, hidup dengan tenang. Pilih-pilih yang mana yang kau bisa makan tiap hari. Ya, itu baru bisa ngatur. Kau di sini nggak bisa. Nggak bisa kau atur. Setuju nggak kalau RK itu ternak babi aja? Terus dia ngatur babinya gitu loh. Kita support ya si RK ternak babi, ngatur babinya sendiri, jangan di sini ngatur-ngatur. Ada lagi tadi tuh, sok-sok katanya mau bertanya, tapi dia mengklaim dulu. Suruh bawa datang nggak ada datanya, suruh minta maaf nggak mau. Nah, giliran saya kasih contoh analogi, nah kesel kan? Jadi nggak boleh mengklaim sesuatu kalau nggak ngerti. Nggak ada itu Nabi seperti itu. Justru Zaid memutuskan itu waktu itu ingin menceraikan istrinya, yaitu Zainab. Mendengar hal tersebut, gitu ya, Nabi menganjurkan jangan. Dia datang kepada Nabi, jangan kasihan istrimu. Berapa kali dia konsultasi itu, gitu loh. Akhirnya bercerai juga. Bukan mantunya. Dan Zaid ini bukan anaknya Nabi. Nah ini Oten memang ini kalau babi sudah masuk di kepala, apapun dibolak-balik, apapun dipelintir. Nah inilah yang membuat Gratia Velo itu masuk ke jeruji besi. Kenapa demikian? Dia nambahin adalah perut-perutnya macam-macam. Dilaporin tuh sama Kohani dan kawan-kawan. Tangkap kan? Di pengadilan apa yang terjadi itu Pak? Gratia Velo di pengadilan nggak bisa membuktikan. Nggak bisa membuktikan apa isi videonya di YouTube itu. Ngangak doang ditanya sama pengacara. Mana datamu seperti itu? Kagak ada Pak Hakim. Saya hanya emosi. Mampus lu. Merangkeng lu. Oh, berarti Zaid itu bukan anak angkatnya Nabi Muhammad ya? Anak angkat bukan anak kandung. Iya, anak angkat. Tapi kan benar kan istrinya Zainab. Udah bercerai belum? Kenapa? Udah bercerai belum? Udah bercerai, tapi pada saat itu Zaid kan lagi berperang. Nah, kalau udah bercerai itu Zainab itu mantunya Nabi nggak? Yang suruh apa cerai siapa? Ya yang suruh cerai siapa? Jain sendiri yang mau cerai. Nah, di mana datanya? Di mana datanya Nabi yang Pada menyuruh saat cerai? itu Muhammad diwahyukan sama Allah. Di mana Inilah datamu? jalan- Mana? Tampilkan inilah jalan datanya. yang ditentukan. Tampilkan datanya kalau Nabi yang menganjurkan cerai. Tampilkan juga data di mana bukan Nabi Muhammad yang ibarat menganjurkan cerai. Coba Zaid dulu. Abang kan memutuskan tadi mengklaim untuk duluan bahwa Zaid memutuskan untuk bercerai dengan istrinya yakni Zainab. Mendengar Atas hal keputusan tersebut, siapa? mendengar hal tersebut, dengerin dulu ya. Mendengar hal tersebut, Nabi menganjurkan Zaid untuk tidak bercerai, meski perceraian itu diperbolehkan dalam Islam. Saat Zainab diceraikan oleh Zaid, timbul rasa kasihan terhadap janda tersebut. Nabi Muhammad tidak ingin orang yang berada di lingkungan dakwah dekatnya berselisih dan gunda gulana dan seterusnya begitu.
Jadi berapa kali Jaid itu konsultasi dengan Nabi, jangan. Ya, setelah itu Zainab nikah sama Muhammad. Iya benar memang, kenapa? Benar kan? Ya benar, kenapa? Benar kan? Masalah memang masalah menikah, menurut Anda kalau menikah janda masalah gitu. Kan Muhammad memberi saran kepada Zaid bahwa inilah jalan. Udahlah kau. Teman-teman, menikahi janda itu haram atau halal? Menikahi janda. Terus jawab terus. Ya. Hah? Menikahi janda itu halal atau haram? Halal. Terus berikan suara wanita. Halal nggak? Di dalam Quran surah Halal, Bang Ahzab Andi. halal ya. Di Al-Quran tadi udah dijelaskan juga, tidak ada suatu pun keberatan pun atas Nabi tentang apa yang telah ditetapkan baginya. Jadi ini ketetapan Allah kok, Nabi gitu loh. Nah inilah Kristen ini memang apa ya, semua yang halal itu dia haramkan, yang haram dia halalkan. Kebalik-balik mereka otaknya ini teman-teman. Kebalik-balik otaknya gitu. Yang halal dia haramkan, yang haram dia halalkan. Babi itu haram, dia halalkan tuh, diembat semua binatang. Di Bible itu tidak ada SOP siapa-siapa yang bisa dinikahi, ya dikawinkan kan, nggak ada kata nikah di sana. Di Bible tidak ada prasyarat kawin, tidak ada. Hanya ada di Matius 19 nomor 6, orang yang sudah dipersatukan Tuhan tidak boleh dipisahkan. Itu aja. Syaratnya nggak ada. Umur berapa? Nggak ada. Nggak ada itu. Pak Yusuf aja menikahi Maria melanggar tradisi. Pak Yusuf menikahi ibunya Tuhanmu dalam keadaan hamil besar. Kenapa ini yang kau nggak pikirkan? Boleh nggak menikahi manusia yang sedang hamil besar? Itu tidak boleh. Tapi disahkan oleh penulis boleh. Lahirlah Tuhanmu. Mestinya itu dulu kau pikirkan. Kalau Nabi itu perintahnya ada ya dilaksanakan, namanya juga Nabi. Bagaimana nabi-nabi sebelumnya? Salomo istrinya berapa? Daud istrinya berapa? Kok nggak ada yang protes itu yang ada di Bible-nya ya? Kok nggak ada protes itu loh yang ada di Bible-nya, Nabi punya selir? Kenapa mereka menyerang Nabi Muhammad SAW? Ya karena udah dirasuki oleh iblis. Karena mereka ini sebenarnya dendam berkarat. Dendam berkarat oleh kolonialis Belanda. Mestinya itu kenapa ajaran Nabi Muhammad SAW masuk ke Republik ini? Justru ajaran Nabi Muhammad ini menghalangi itu Belanda untuk menjual Bible di sini gitu loh. Itu mereka dendam di situ teman-teman. Coba kalau nggak ada ajaran Nabi Muhammad, coba kalau nggak ada Islam, ya Bible bisa berkuasa, Kristen bisa berkuasa. Itu yang membuat mereka dendam, sakit hati sepanjang masa. Itu yang membuat kepalanya itu loh. Kenapa? Sisa-sisa Belanda masih ada di dalam kepala mereka. Masih dendam berkarat dia. Mestinya jangan bahwa ada Islam yang dipejuang melawan Belanda, yang mendirikan gereja, menyebarkan gospel. Umat Islam salah katanya kemarin itu, memperjuangkan bangsa Indonesia untuk merdeka. Mestinya nggak merdeka Indonesia, Belanda aja supaya Bible seperti di Eropa. Nah, bebaslah Indonesia dari segala bentuk apa ya kayak itu tadi, bisa jeruk makan jeruk, bebas makan babi, bebas berzina, maunya begitu dia. Nah karena ajaran Nabi Muhammad yang membuat semua hidup ini teratur, ya, mereka tidak suka, ya menyeranglah dari segi sana. Gua tahu kepalamu RK, gua tahu isi kepalamu, kau ingin bebas. Kau ingin Indonesia ini menjadi negara Kristen. Gak bisa coy.
Kalau Kristen, ya bagaimana negara ini? Moral habis. Pendeta Mel Atok mengatakan begini, banggalah mayoritas Kristen, banggalah mayoritas Islam yang ada di Republik ini bisa memfilter budaya-budaya. Coba kalau Kristen, filter apa yang mau difilter? Contoh, negara yang bebas, negara yang mayoritas penduduknya Kristen, apa yang terjadi teman-teman? Coba apa yang terjadi? Pelanggaran asusila dengan semua bebas satu rumah tanpa ikatan, satu bebas judol, bebas segalanya. Buktinya di dalam rumah ibadah gereja mereka di sana disahkan perkawinan jeruk makan jeruk, bebas. Si BT bebas, begitu. Dia maunya kayak gitu. Jadi dia benci terhadap ajaran Nabi kita, dia benci terhadap Islam, karena Islam ini membentengi moral bangsa. Dia maunya itu jangan kita bermoral. Semua makanan haram, sikat. Jangan ada hukum, sikat. Gitu. Dia maunya kayak gitu, bebas. Terizin nggak bisa. Berizin ada tamu nih di bawah. Lanjut. Ya, selamat sore Bang Yohanes ini. Yohanes siapa namanya nih? Bang Yo, selamat sore. Bang Yo. Ya, selamat sore Bang Ucok. Ucok Bang, selamat sore Bang. Nggak ada jawaban. Silakan Bang Adi. Turun aja, suruh turun. Bentar. Bang Diki nih Islam Kristen, Bang Diki. Islam. Bang Ucok ada jawaban. Di bawah nih. aja dulu ya. Bang Ucok. Bang Ucok ada Islam jawaban. Kristen. Iya. Bang Ucok Muslim. Islam Kristen. Katolik. Bang Ucok. Katolik. Ya, silakan. Itu ada Martinus di bawah, naikkan katanya. Baik, Bang. Martinus, bentar aku cek. Naik Bang, diskusi baik-baik kita. Yang Muslim jangan minta permintaan dulu, apa ini banyak banget jadi susah nyarinya. Ucok Katolik Bang Andi. Iya, Ucok Katolik. Silakan. Ini Pajar minta naik lagi, gimana Bang Andi? Yang tadi. Nggak apa-apa, naikin aja biar Dewa yang hadepin. Tapi Dewa pengen dia jawab pertanyaan aja ya. Jawab pertanyaan Dewa mengenai soal pernikahan. Baik. Bukan yang mengenai janda tadi Bang Dewa. Baik, siap. Tahu. Jadi di Bibelnya anggaplah di ada Islam Tuhannya menggoda janda ya. ada. Di Islam itu anggaplah menurut dia itu salah ya. Kita ngalah aja udah. Nah, di dalam Kejadian 38 nomor 8 sampai nomor 9, lalu berkatalah Yehuda kepada Onan. Berkata Yehuda kepada Onan, hampirilah istri kakakmu. Hampirilah istri kakakmu, kawinlah dengan dia sebagai ganti kakakmu dan bangkitlah keturunan bagi kakakmu. Silakan jelaskan kepada kami kenapa disuruh menghampiri istri kakaknya, padahal itu masih resmi jadi istri. Silakan. Kalau nggak bisa jawab, turunkan dia ya. Kalau nggak bisa jawab ya, turunkan. Iya. Silakan Pak Pajar. Baca Kejadian 38 nomor 8. Kejadian 38 nomor 8, berkatalah Yehuda kepada Onan, hampirilah istri kakakmu. Silakan dijawab pertanyaan. Kemana? Tahu di atas. Di atas Bang, di atas. Oh baik, silakan dibuka dulu ayatnya. Yang Islam supaya kakaknya, supaya istri kakaknya nggak hamil karena malu punya anak, terpaksa dibuang. Aduh. Ini istri kakaknya loh ini. Kalau misalkan toh itu salah, ada hikmah apa di balik cerita ini? Silakan. Ada jelaskan hikmahnya kepada kami. Ada hikmahnya, Pak. Apa itu? KB terputus.
Benar itu. Iya, jadi nggak bisa punya anak cerot di luar gitu ya. Iya, itu. Silakan. Dan Iwan Pila bisa billah 2.400 mata memandang. Akun Dewa kena banned semua, tinggal sisa akun ini. Minta di follow ya. Minta di follow. 2.400 minta di follow. 11 akun kena ban. Pajar nggak bisa jawab, kita hitung sampai 3 ya. Turunkan Mbak Bunda Ros kalau dia tidak mau jawab pertanyaan. 1, 2, 3, 4, turunkan. Jadi paling salah ya kalau menyerang soal Islam mengenai soal pernikahan. Kami semua ada tuntunannya, kami semua ada aturan yang diterapkan oleh baginda Rasulullah SAW. Sementara di dalam ajaran mereka tidak punya tuntunan sama sekali, tidak punya syariat sama sekali. Bagaimana tata cara untuk pernikahan itu sah di mata Yang Maha Kuasa? Sah di mata negara, kami mengakui. Tetapi sah di mata Tuhan Yang Maha Kuasa, inilah yang harus dipertanyakan. Kenapa? Karena mereka tidak punya tuntunannya. Seperti contoh, mereka melakukan yang namanya pernikahan sejenis, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, bahkan manusia dengan hewan pun mereka nikahkan itu. Mereka nikahkan. Bahkan yang lebih luar biasa lagi, ada kakak menikah dengan adik, ada anak menikah dengan ibu, bahkan menikah antara hewan dengan hewan pun ada di gereja. Ya. Jadi tolonglah ya. Jangan membahas soal pernikahan kepada kami. Jangan menyalahkan soal pernikahan kepada kami, sementara kalian tidak punya tuntunannya mengenai soal pernikahan. Tidak ada sama sekali. Cari dalam Bible, ada nggak ayatnya? Nggak ada. Ya, di Islam kami jelas, di Islam kami jelas, aturannya ada, tuntunannya ada. Seperti halnya yang Dewa katakan, apa yang punya aturan di dalam diri kalian? Kalian tidak punya aturan sama sekali. Cara beribadah kalian tidak punya aturan. Cara makanan kalian tidak punya aturan. Cara berdiskusi kalian tidak punya aturan. Semua tidak ada aturan sama sekali. Apa bedanya kalau seperti itu dengan hewan? Apa bedanya? Tidak punya aturan. Makanya orang-orang yang masuk ke surga itu orang-orang yang mau diatur. Yang mau diatur. Kami umat muslim diatur. Wahai orang-orang beriman, berpuasalah. Sementara orang-orang kafir, apakah diatur? Tidak ada. Tidak ada diatur orang kafir. Terserah kata Allah. Mau apapun juga terserah yang kalian lakukan. Nah, seperti halnya dia mengatakan ini penyembah batu, ya kan? Sementara Yesus sendiri punya batu jakar 2. Punya batu jakar 2. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang bangunan. Nah, ente mengatakan kami menyembah batu. Coba tunjukkan satu ayat dari dalam Al-Quran atau hadis kalau kami menyembah batu. Tunjukkan ayatnya. Satu aja. Tunjukkan. Pakai data, bro. Di mana datanya umat Islam menyembah batu? Kabar. Ya, nanti kami buktikan kalau ente itu menyembah batu jakar. Batu jakar Tuhan. Dan Yesus kalau kami ada data, kamu menyembah batu. Benar, gue bisa buktikan Yesus adalah batu. Yang dibuang lagi. Sebelum kau cari data, gue duluan tabok deh. Kisah KPR 4:11-12. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang bangunan. Lu lihat. Ya. Ngapain mereka itu? Emang mereka ini menyembah. Ngapain mereka? Sebentar. Kita jawab. Hajar Aswad adalah batu mulia yang terdapat pada satu sudut Ka'bah. Yang dapat. Tadi ente katanya kami menyembah. Hadis mencium Hajar Aswad bisa menghapus dosa. Baik. Kenapa? Baik. Sebentar. Tadi ente ini kan judulnya kan penyembah. Kok begini cara diskusinya ya? Tadi kan dia mengatakan kami menyembah batu. Tolong tunjukkan satu data kalau kami itu umat muslim menyembah batu. Itu aja kami minta data di situ. Kami akan membuktikan kalau ente menyembah batu jakar Yesus. Kami akan buktikan. Ya, ngapain mereka? Coba. Ngapain mereka itu? Ngapain mereka? Ayatnya ada tidak? Itu ngapain umat Islam? Ini saya jawab, Pak. Ini saya jawab, Pak. Betul-betul mereka itu mencium itu. Bro, ini kita luruskan di sini. Silakan Bang diluruskan ini. Menyembah ini atau bukan? Silakan. Dia menuduh menyembah Hajar Aswad. Silakan. Ngapain mereka itu? Berbondong-bondong mereka itu sampai jam mau jatuh. Iya, tunggu dijawab, bro. Tunggu dijawab ya. Iya.
Sederhana. Sekarang begini, yang banyak disesatkan nanti itu yang datang menyembah, tuduhan menyembah batu atau menyembah Kristus. Coba. Sekarang itu yang di layar, mereka ngapain itu? Mau menghapus dosa. Bukan begitu caranya, bukan begitu cara belajarnya, bukan begitu. Kalau Anda mau menghujat, bukan di sini tempatnya. Hujat, iya ngapain? Mereka itu. Ya kenapa itu rupanya? Orang lagi berziarah. Kenapa rupanya? Itu kan umat Islam itu. Iya, mereka sedang berziarah. Berziarah mencumi batu. Loh, Anda baca di Yesaya 29 nomor 14. Orang Yahudi diajarkan bakar tai sapi. Tidak ada dalilnya. Tidak ada dalilnya. Batu menghapus dosa enggak ada. Mana dalilnya batu menghapus dosa, coba? Kau baca itu. Mana dalilnya? Kau batu itu jadi hitam. Mana dalilnya batu hapus dosa? Saya minta dalil loh, silakan. Ajarin saya bahwa ajarin saya bahwa di Islam itu batu hapus dosa. Coba ajarin saya, silakan. Kau baca itu batu Hajar Aswad. Usah. Tuduhannya tadi itu kita menyembah batu banyak mak, bukan menyembah saudara. Tuduhannya kami menyembah batu katanya. Tuduhannya dia. Kau tunjuk di mana? Coba kasih kemudian datanya ke kami, Bang. Silakan. Jangan menghujat ya. Di layar saya kan sudah jelas. Apa nampak, itu? Kan? Itu orang-orang juga nampak. Itu Jakarta, itu mah Jakarta. Sama seperti ketika saya kemudian ke Jakarta. Itu Ka'bah itu. Kamu ke gereja aja, colok pantat pendeta biar kau sehat. Ilmumu ketinggian, harapanmu ketinggian, sementara ilmumu nihil. Jangan melampaui kapasitasmu sebagai pemakan babi, ya. Sebagai pemakan babi, pemakan anjing, berbicara mengenai Islam, Anda nggak sanggup, nggak sampai ke sana. Kalau mau berdiskusi dengan baik, tuduhan Anda kemudian Islam menyembah batu, tuduhan saya Kristen menyembah setan. Mari kita adu, kan gitu. Saya kasih data, Kristen menyembah setan. Kamu kasih data, Islam menyembah batu. Sederhana bukan? Jangan debat kusir. Ya, izin Bang Juma, RK minta naik. Silakan. Enggak, saya enggak persilakan naik. Saya RK hari ini saya persilakan gembalakan aja babimu, kau atur babi di sana. Di sini bukan tempatnya. Tantangan saya untuk diskusi di mana kampungnya, di Kupang mana? Oh, sudah hampir setahun ini. Udah setahun. Saya menunggu undangan RK ke Kupang. Saya akan datang ke Kupang. Kan tantangannya dia, wah mana saya tantang Zuma di Filipina. Enggak, jangan ke Filipina, terlalu jauh. Undang saya secara resmi ke Kupang. Saya datang. Di rumahmu kalau perlu, di atas tempat tidurmu kalau perlu. Di teras rumahmu, di dalam rumahmu, undang saya ke sana secara resmi. Saya akan datang. Ingat, tema kita mengenai nama Allah. Udah setahun loh, tahun. Kamu nggak malu? Petantang petenteng. Ngajak saya kemudian ke Filipina. Ngapain? Ke Thailand apa ke Filipina itu? Terlalu banyak biayamu. Beli beras aja nggak cukup. Kamu undang saya ke Kupang secara resmi. Yang penting kamu jamin tidak terjadi keributan. Saya akan datang. Ya, meskipun tantanganku sudah basi, ya, jawaban tantanganmu dan saya tanggapi tapi sudah basi, tapi tidak apa-apa. Mana tahu kau sudah berilmu. Sekarang saya sudah berilmu. Saya mau undang Zuma ke Kupang. Saya datang. Resmi, kamu jamin tidak terjadi kisru, keributan yang bisa mengganggu
kondusifnya negara kita ini? Kalau kau jamin itu, saya datang ke Kupang. Oke? Atau kau ingin mengatakan, Bang Suma jamin saya datang ke Makassar, kita diskusi. Segera akan saya buat. Gimana? Saya datang ke Kupang, ada jaminan tidak terjadi kisru, atau kamu datang ke Makassar, saya jamin kamu tidak ada kisru. Saya buatkan surat, ya, izin keramaian debat lintas agama antara Bang Suma dan juga RK, roh kematian. Pilih mana suka. Pesawat, akomodasi, hotel VIP ditanggung. Iya. Keselamatan dijamin, ditanggung. tidak terjadi apa-apa. Silakan, kau pilih mana? Saya yang ke Kupang, kau yang jamin saya. Kamu yang ke Makassar, saya yang jamin kamu. Tinggal pilih. Begitu kawan. Kalau sudah bersedia, sini rekeningmu saya transfer. Untuk tiket pesawat dulu, PP, kemudian kita jemput, pakai pengawalan, langsung ke hotel VIP, diskusi, langsung. Dijamin. Pulang tanpa cacat, bahkan dapat honor. Gue berani, uang pribadi saya 20 juta buat dia honor. Uang pribadi saya honor buat dia. Saya tambahin kipas angin Bang Andi. Saya di rumah punya kipas angin. Kipas angin lu rusak lah, servis dulu. Oh iya, betul benar. Servis dulu. Nanti benerin dulu ntar. Iya benerin dulu. Konslet itu. Ayo bikin di Kupang, undang saya datang. Di Kupang nggak usah, kita biaya sendiri ya. Kita biaya sendiri. Kau urus aja perizinannya aja. Jangan terjadi keributan, orang-orang yang benci sama Bang Suma amankan. Karena banyak dari sana itu yang ngancam-ngancam Bang Suma. Ya, berizin Bang Juma, di sini ada Tata Saragih. Barangkali dia ingin diskusi dengan Bang Juma. Ya, selamat bergabung. Selamat sore Bang Tata Saragih. Bang Tata Saragih. Tidak ada jawaban. Nggak tahu, ini saya buka sampai 1 minggu ke depan. Kalau RK bersedia ke Makassar, kan ini untuk ke Kupang dia udah nggak mau. Nah sekarang kita buka 1 minggu ke depan, si RK ke Makassar, biaya transportasi dijamin, hotel dijamin, keselamatan keamanan dijamin, honor dapat. Ke Makassar undangan ini berlaku 1 minggu ke depan. Kita lihat ya. Kalau kau setuju hubungin saya, nomor aku ada di YouTube aku, hubungi saya langsung transfer. Berisik ini. Tapi jangan ditransfer langsung Bang Andi. Mereka nggak bisa dipercaya. Ditransfer dulu DP-nya 1.000 perak Bang Joma. Oh, orang-orang ini nggak bisa dipercaya, mata duitan. Hotelnya saya yang tanggung aja Bang Andi. Hotelnya. Hotel Prodeo paling. Dewa siapkan hotelnya, tapi yang pakai BPJS ya. Yang pakai BPJS. Dewa siapkan. ya, kita tidak bisa saya terima untuk naik karena Anda tidak memenuhi syarat dan Anda ingkar janji atas debat dengan Bang Juma. Saya hapus dari live ini. Ya, selamat pagi Bang. Selamat pagi. Selamat sore Bang Capin. Capin, selamat sore. Bang Biru Langit, selamat sore Bang. Ya, yang nggak jawab diturunin aja, maaf ya. Lanjut. Hari itu dibawa tiket PP dia yang tanggung loh Bang Hari, masya Allah. Berkurang lagi gue biaya keluar nih, Bang Hari tanggung dia tiket PP. Lu bisa bawa 5 orang deh, nggak apa-apa 5 orang. Siapa tahu ada yang bisa jadi moderator loh. Ayo RK 1 minggu ke depan kau hubungi saya. Saya sekarang ada di Makassar nih. Saya jemput kau, dijamin keselamatan. Tiket ditanggung 5 orang PP. Jangan 5 orang, kebanyakan pemborosan. Buat apa lagi 5 orang? 2 orang lah. 5 orang ngapain? Jalan-jalan doang. 2 orang lah ya.
mungkin bawa keluarganya, apa istrinya, apa siapa gitu ya. Hotel VIP, dapat honor pula lagi kalau pulang. Lumayan kan buat beli beras. Karena kalau waktu di Kupang kamu nggak mau juga dia mau didatangin rumahmu, nggak mau. Gitu ya, RK. Berlaku seminggu ke depan. Tantangan ini ke Makassar aja deh. Setuju teman-teman? Setuju? Setuju. Mantap. Ya, selamat sore, selamat bergabung Bang Jakakan. Bang Jakakan. Ya, lanjut Bang. Kata netizen Bang Juma, kalian boleh bisa menjamin keamanannya si RK, tapi apakah kalian bisa menjamin rasa malunya? Nah ini gua nggak tanggung jawab ini. Kalau itu resiko. Itu resiko tidak pasti. Nah, debat online aja mereka pasti dipermalukan sama kita, apalagi offline. Ya, coba yang nama Edis TV silakan multi karena nggak ada di dalam daftar permintaan. Nah, Edis TV lagi, aduh. Kasihan nih. Si Edis kalian kasihan di luar negeri itu. Kenapa? Di luar negeri udah nggak bisa makan. Donaturnya udah pada paham. Ternyata Edis ini Kristen tapi tidak menyembah Yesus. Tuhannya bukan Yesus. Ketahuan dia denomnya. Artinya selama ini yang mensupport dia ke luar negeri mundur. Jadilah dia menjadi apa? Saifuddin Ibrahim yang kedua, menjadi kismin di negara orang. Hitung-hitung sebentar lagi mau dideportasi, nggak bisa perpanjang paspor. Gitu. Tragis sekali nasibmu Edis. Karena uang kau jual iman. Nggak ada daftarnya Bang Edis di sini. Maaf. Bukan tidak mau menaikkan. Apa-apa naikin aja. Bang Juma izin biar Dewa yang ngadepin ya. Bang Andi kalau Edis naik ya. Kebetulan nggak ini ada Bang Dewa, nggak ada di daftar permintaan. Dewa siapin pisang ini, tinggal pilih aja dia. Mau pisang atau mau tulang. Lu pikir emot sama gugu. Ada aja lu. Lebih parah dari itu Bang. Ayo, kalau mau diskusi itu naik. Kalau nggak punya ilmu ya nanya toh. Nanya aja. Tapi lu jangan kayak tadi berpendapat dulu. Kalau nggak ada data di Al-Quran itu atau apapun itu di hadis, umat Islam itu menyembah batu, nggak ada. Kalau Hajar Aswad itu karena sunnah. Nabi pernah melakukan, ya karena sunnahnya itu mendapat pahala ya dilakukan oleh Nabi ya kita lakukan. Kenapa? Bukan menciumnya yang menghapus dosa, bukan menciumnya. Sunnahnya itu loh, perintahnya. Nah, ilmu oten nggak nyampe di sana. Dikira mencium Hajar Aswad itu menyembah batu. Ini namanya memperbodoh diri sendiri. Nggak laku kebodohanmu di area publik, bro. Ya kalau kami bisa membuktikan yang kau sembah itu anaknya Maria atau Kristus palsu yang lain, bisa dibuktikan. Ente nggak membuktikannya itu Banyu Pak? Kalau yang dia sembah bukan anak Maria? Oh gampang kali. Nah gampang. Lebih mudah membuktikan itu daripada membalikkan duit. Gampang kok. Yang keluar dari kubur siapa? Yang ditemui Paulus siapa? Nggak bisa dibuktikan itu. Betul. Izin kembali Abang Juma, ya. Abang. Di sini ada Nopianti. Selamat sore Mbak Nopianti. Mbak Nopianti, selamat sore. Ternyata tidak juga orangnya.
Silakan dilanjut, Bang. Oten ini nggak bisa membedakan mana sunnah mana wajib. Ya sama dengan di Bible kan, itu juga ada batu bara kan, itu mencium batu bara gitu. Sama dengan 29:14 itu, kotorannya dan kulitnya harus kau bakar di luar perkemahan, itulah korban penghapus dosa. Sebenarnya kalau Yudaisme menjelaskan, saya pernah menjelaskan ini, cuma dijelaskan oleh mereka bahwa bukan yang dibakar itu penghapus dosa, tapi perintahnya, sunahnya. Boleh kau menyembelih hewan. Menyembelih hewan itulah sebagai bentuk kesetiaan. Itu mereka jelaskan seperti itu. Tapi kalau mereka ngeyel ya kita kata per kata aja udah. Ya, sapinya. Ya silakan. Ada ini Rap. Selamat bergabung Rap. Selamat sore. Ya Rap, selamat sore Rap. Sore Bang. Sore Bang. Apa kabar hari ini Bang? Satu keluarga dia, ada anak kecil juga ikut. Ya, terlepas dari menyapa, saya juga meminta mengatakan terima kasih atas semua partisipasi sahabat Bang Juma terlebih yang hadir di Komal ini, dan juga atas segala partisipasinya saya ucapkan terima kasih. Semoga Allah membalas segala apa yang Anda perbuat berkali-kali lipat. Terima kasih. Bentar dulu Bang, izin dulu Bang, saya baca bentar. Ada namanya BK806 nih. Baik. Ya, beliau mengatakan gini, saya siap kalau jadi RK ke Makassar, saya siap menyumbang 15 juta. Tuh. Alhamdulillah. Lanjut. Ya, selamat sore Bang Elvin. Bang Elvin, selamat sore, selamat bergabung. Bang Elvin, selamat sore. Bang Elvin ini masih muter-muter. Rafael aja nih, Rafael. Selamat sore Rafael. Ada anak kecil. Ya silakan. Anda yang tak jauhkan anak kecilnya Rafael. Ya silakan Bang Rafael. Barangkali Anda ingin bertanya atau bagaimana, tinggal.